Lalu waktu bruder itu terus tanya, kenapa kelas kamu yang tidak ada calonnya? Terus saya bilang, tulis saja nama saya. Karena itu lalu saya terjerat masuk seminar. Saya langsung bisa maksudnya simpulkan bahwa tidak ada yang kebetulan tentu saja bagi orang beriman. Panggilan itu tidak langsung serta-merta jelas dari sejak awal itu maksudnya. Tapi juga bukan berarti tidak ada tanda-tanda yang kemudian sesudah sampai umur tertentu, tahap tertentu, lalu puzzle itu terbentuk menjadi semakin komplit dan semakin kelihatan gambarnya. Saya kira saya juga alami seperti itu. Kalau ditanya biasanya dalam sharing panggilan, saya bilang tidak sengaja, kebetulan. Tapi memang sebenarnya tidak ada yang kebetulan ketika kemudian direfleksikan kembali. Jelas saya terima pendidikan iman ini dari orang tua saya. Papa mama saya itu Katolik sejak dari sekolah menengah, artinya memang mereka memilih menjadi Katolik ketika sudah bisa berpikir, sudah bisa memutuskan itu, dan ternyata kedua-duanya ketika lepas dari keluarga. Ibu saya berasal dari asrama guru-guru Ambarawa, bapak saya dari asrama anak-anak nakal yang di depan guru Ambarawa itu. Jadi asrama St. Louis itu terkenal seperti pendidikan untuk anak-anak yang memang butuh perhatian khusus gitu. Bapak saya dari situ. Tapi mereka sangat kompak sebagai satu asrama, bukan seminari, tapi dididik seperti kurang lebih semacam pandit begitu. Dan bapak saya memang pemimpin geng gitu, yang paling nakal seperti itu. Maka kalau ada ketemu teman-teman seangkatan bapak saya, misalnya waktu bisa di Medistra, ada dokter yang mengatakan, kok kamu namanya Vitus, memang pernah sekolah di Ambarawa. Lalu saya bilang, saya anaknya Cucut gitu. Dia langsung tahu, karena itu orang yang terkenal gitu, sebagai orang nakal. Bahwa saya keluar dari asrama, dikeluarkan, karena ternyata dia mengaku tidak pernah kenal orang tuanya, jadi ditinggalkan di asrama oleh kakek nenek saya dari bapak, dan dia mengatakan sudah meninggal gitu. Saya sendiri tidak kenal kakek nenek saya dari bapak. Tapi ternyata pada waktu lulus SD itu mau masuk SMP, bapak saya ternyata dikunjungi oleh orang tua, dan itu membuat bruder kepala asrama itu marah. Namanya Bruder Vitus, yang saya kenal sejak dari kecil, yang namanya tertera di piala yang dipakai untuk perayaan Ekaristi kita. Praktisnya Bruder itu juga yang kemudian menerima kembali bapak saya, tapi sudah tidak dalam arti diterima tinggal di asrama gitu, karena kemudian bapak saya mencari kosan di luar dan mulai kenal dengan ibu saya. Lalu akhirnya mereka berdua memang memutuskan untuk menikah. Tapi berarti bapak saya sejak dari masuk di sekolah itu lalu menjadi Katolik, sementara mama saya yang dari keluarga Buddha, dari keluarga kakek nenek saya, memutuskan menjadi Katolik ketika tinggal dan bersekolah di tempat suster-suster itu. Katanya, saya baru tahu kemudian ketika mereka menikah itu, mereka membuat janji di depan Bunda Maria seperti biasa pasangan itu berdoa di depan Bunda Maria, lalu mengatakan bahwa seorang anak laki-laki harus menjadi pastor. Saya baru tahu kemudian, juga tentu saja tidak diceritakan dari awal. Bapak mama saya tidak pernah menanyakan atau menyuruh apa kamu mau jadi imam, tidak, sama sekali tidak pernah. Jadi
saya tumbuh besar dalam perhatian orang tua saya, terutama dari papa yang memang sangat memberi kebebasan dalam arti yang kreatif itu. Maksud saya, kami bukan keluarga yang betul-betul berada, tapi saya merasa bahwa sejak kecil saya sudah dibiasakan punya perpustakaan. Saya mulai langganan majalah itu sejak umur 4 tahun, jadi sudah mulai baca sejak umur itu sebenarnya. Lalu punya banyak sekali buku saya ingat. Dan memang pekerjaan saya sebenarnya tidak banyak bermain di luar, tapi lebih banyak baca di rumah dan menggambar. Apa saja saya coret-coret itu, seperti yang saya katakan di majalah Warta Saberian kita itu. Dari tembok sampai lemari itu, sampai akhirnya Bapak saya memberi saya satu papan tulis yang besar sekali. Lalu di situ sebagai hadiah ulang tahun, di situ tempat saya menghabiskan waktu sebenarnya, karena dunianya jadi saya sering bercerita sendiri pada diri saya itu sebenarnya. Waktu melukis atau menggambar itu memang tidak pernah diam. Dan memang kelas 5 saya mulai menggambar komik. Sampai waktu lulus SD itu saya sudah punya 3 komik, sudah tidak pernah diterbitkan karena dibuat di buku sendiri. Tapi saya sadar betul bahwa Bapak saya memang memberi banyak perhatian besar kepada minat dan bakat itu, ya. Artinya memang tidak pernah dimarahi gitu sebenarnya saya. Sampai apapun yang saya pilih juga, misalnya saya buat sendiri ketika saya sadar bahwa kami dekat sekali dengan bruder yang sebenarnya tidak lagi menerima bakat saya di asrama itu. Bahkan nama saya justru diambil dari bruder itu, kan. Bruder Vitus Dekker, seorang Belanda yang sampai saya masuk seminari dia masih surat-surat. Saya ternyata tidak arsipkan surat-surat itu, karena dia menulis selalu dengan tanda tangan Vitus Senior untuk Vitus Junior. Dari kelas 4 SD saya sudah mulai terlibat di Putra Altar, karena memang rumah kami dekat dengan gereja. Kalau jalan kaki seperti PSTF begitu. Saya masih ingat benar waktu tugas pertama yang saya tunggu-tunggu itu, saya masih baru mulai kelas 4 gitu. Dan sudah komuni pertama memang waktu itu. Saya menerima tugas itu dengan artinya dengan persiapan yang betul-betul gitu. Ada tugas sederhana hanya untuk bisa harian. Tapi jam 4 pagi saya sudah bangun dan mulai berjalan. Sampai mama saya tidak tega lalu diantar. Karena saya kecil sekali waktu itu, kelas 4 SD. Ternyata sampai di gereja tentu saja belum ada orang. Misa memang pagi sekali di katedral itu jam 5 pagi. Lalu ternyata partner rekan saya tidak datang. Dan saya masih ingat betul itu. Ada seorang mungkin petugas atau poster yang akhirnya ya udah sama saya dek gitu. Tinggi sekali dia orangnya, saya kecil sekali. Lalu kami berdua bertugas sebagai miskinan, yang satu tinggi, yang satu kecil gitu. Tapi pesan pertama itu masih membekas dalam pikiran saya sampai sekarang. Ya, artinya pengalaman yang dipilih sendiri untuk menjadi putra altar sejak dari awal. Praktisnya saya tidak pernah tinggalkan dunia itu sampai ketika masuk SMP dan akhirnya kemudian pindah ke Muntilan karena bapak saya meninggal dunia karena sakit pada waktu itu. Dan terus dengan banyak anak 4 saudara saya, kami 4 bersaudara. Mama saya yang harus membayar hutang-hutang karena cuci darah untuk penyakit ginjal. Bapak saya itu menghabiskan hampir separuh dari rumah kami, harus dijual. Lalu akhirnya
anak-anak dititipkan gitu. Akhirnya seperti kami harus pindah. Kakak saya dan saya ikut kepada nenek dan kakek di Muntilan, kakek nenek dari mama. Pada waktu itu sebenarnya sudah muncul keinginan untuk menjadi bruder, karena saya tidak pernah punya keinginan langsung menjadi imam, tapi jadi bruder dari sejak sering pulang pergi ke gereja katedral dengan jalan kaki itu, sering melihat bruder-bruder yang memang tinggal di dekat situ di belakang gereja. Bruder-bruder FIC juga, jadi satu kongregasi yang sama dengan bruder Vitus. Dulu saya pikir mau mencoba melamar ke sana, masuk sana, tapi pikiran itu hilang karena tidak pernah dilanjutkan gitu. Tapi menjadi imam tidak muncul dari awal. Hanya dari catatan pesan-pesan teman-teman waktu SD, memang mereka sering seperti menjuluki gitu, seolah-olah saya memang orang yang mau jadi pastor gitu. Saya sendiri tidak ingat persis saya pernah katakan itu. Termasuk ibu yang hari Natal dulu datang bersama anaknya isi itu, dia memberitahu saya kalau waktu kecil dulu saya menuliskan pesan itu di buku kenangannya. Saya tidak ingat lagi. Yang jelas pada waktu di sekolah menengah itu di Muntilan, Canisius, kenapa saya pilih itu juga karena orang tua saya, mama saya dulu berasal dari SMP itu. Jadi saya seperti belajar dari guru-guru antar generasi itu pasti sesuatu gitu. Dan benar guru-gurunya memang masih kenal dengan ibu saya dan mengatakan kamu ini harusnya memanggil saya kakek atau simbah gitu, simbah guru. Dan rupanya dari situ panggilan saya baru muncul karena SMP Canisius itu tempat memang banyak panggilan datang gitu. Dan justru muncul panggilan itu ketika saya malah tinggal bersama kakek dan nenek saya yang agamanya Buddha, yang setiap kali pergi ke kelenteng untuk bersembahyang atau untuk menyambut biksu-biksu, karena memang pada waktu itu wihara Mendut belum jadi seperti sekarang ini. Kakek saya itu penderma, salah satu penderma dari wihara itu di Mendut. Jadi cukup dekat dengan biksu-biksu itu, karena dulu waktu biksu-biksu itu belum punya wihara Mendut itu, mereka menginap di rumah kami. Jadi dari kecil saya biasa melihat biksu di rumah. Ada satu kamar yang bahkan ketika saya di SMP sering juga saya pakai untuk meditasi, karena memang kamar aneh itu, semuanya kuning, penuh dengan patung-patung Buddha itu. Nah di situ justru ketika pulang dari sekolah saya pergi ke makam Romo Sanjoyo, mungkin ada yang pernah pergi juga di sana. Saya sering berhenti lama di situ di makam Romo Sanjoyo. Lalu tidak tahu mau kemana, karena memang pada waktu itu harus memilih. Sesudah SMP itu saya mau kemana. Dengan kenyataan papa saya meninggalkan kami begitu cepat, lalu saya anak pertama laki-laki yang harus menentukan jalan itu, rupanya tidak banyak pilihan itu. Saya sudah pikir saya akan pergi ke SMP dan ke SMK, satu kejuruan, lalu sudah itu mulai kerja. Sering bicara juga dengan paman saya untuk urusan ini, tapi kadang-kadang muncul pembicaraan bahwa paman saya Buddha, saya Katolik. Dalam arti kalau bicara tentang hal-hal itu kami sering tidak nyambung tapi jalan gitu. Lalu dia mengatakan kalau coba lihat Romo Mangun gitu. Selalu dia memberi contoh. Sampai akhirnya bruder yang mengurusi panggilan, promosi panggilan seminari Mertoyudan itu bertanya di kelas pada waktu mulai mencari calon itu, dan ternyata kelas saya yang tidak ada calon. Dari sejak awal memang saya ketua kelas di situ, sudah pindah dari SMP di Semarang yang memang SMP dari kota, waktu pindah tentu saja tidak banyak kesulitan sebenarnya. Memang nilai saya waktu itu langsung kelihatan menonjol, lalu mereka pilih jadi ketua kelas.
sebenarnya saya tidak banyak bicara kan dari dulu. Lalu waktu Bruder itu terus tanya, kenapa kelas kamu yang tidak ada calonnya? Terus saya bilang, tulis saja nama saya. Karena itu lalu saya terjerat masuk seminar. Jadi dari situ sebenarnya saya bilang tidak sengaja, tapi ya memang kebetulan, yang bukan kebetulan kalau lihat kembali jalan itu, karena kemudian ternyata waktu saya pikirkan, sebenarnya saya juga waktu ditanya di seminari tidak bisa jawab. Waktu wawancara juga saya tahu kemudian jawaban saya meragukan, tapi memang karena nilai dan karena prestasi saya masuk ke seminari. Kemudian sampai akhirnya lolos dari seminari, dan memang masih lolos dalam arti waktu itu saya bilang kepada kakek dan nenek saya yang sebenarnya tidak setuju, justru karena mereka yang muda tidak bisa mengerti kenapa saya memilih jalan itu. Saya mengatakan, kan kalau saya bisa bertahan studi di sini, paling tidak saya berkata demikian, tapi dalam hati ketika mulai pengalaman di seminari itu saya tidak bisa berbohong. Langsung tahun pertama saya mengalami krisis dan sudah mau keluar waktu itu karena pengalaman teman-teman yang lain sangat hebat itu menurut saya. Sampai akhirnya mama saya mengatakan sendiri kepada saya, dia tidak pernah minta saya untuk masuk seminari, yang tetap mengatakan ya terserah gitu. Mengatakan kalau kamu mau pulang kan tetap anak kamu. Dan dari situ lalu saya pikir, siapa yang pilih, lalu siapa yang mau mundur sendiri. Lalu saya akhirnya menghilangkan segala ketakutan dan kecemasan itu, sampai akhirnya Xaverian membuat motivasi itu menjadi betul-betul menjadi semakin besar dan kuat ketika Pastor Lorenzi sering berkunjung ke seminari Mertoyudan, dan waktu itu Xaverian menjadi pilihan utama. Sudah dari sejak kelas 1 di seminari Mertoyudan, tapi ternyata ketika Pastor Lorenzi tidak datang lagi, sampai 2 tahun kosong itu tidak dikunjungi, lalu akhirnya saya memilih Yesuit waktu itu. Tapi memang masih berkontak dengan beliau, Pastor Lorenzi, sampai akhirnya ketika saya memutuskan untuk masuk Serikat Yesus itu bersama 40 teman seminari yang lain, saya mengirim surat pamit pada Pastor Lorenzi dan dia menjawab surat itu. Justru jawaban surat itu datang persis sebelum saya berangkat solisitasi. Jakarta, 5 Maret 88. Saudara Ruby yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas surat. Lebih-lebih terima kasih karena Ruby sudah mengambil satu keputusan. Merek agak relatif. Yang penting adalah kebulatan dalam menyerahkan diri pada Tuhan untuk kepentingan kerajaan. Saya akan berdoa terus agar sukses, berhasil dalam mewujudkan cita-cita suci dan luhur. Kita pasti masih akan bertemu lagi, dan persahabatan kita akan berkembang terus. Mari saling bertemu dan dalam doa, dan jangan lupa mendoakan SX yang baru mulai melangkah di Indonesia. Salam dalam Kristus, salam Pastor Lorenzi. Masih saya simpan sampai sekarang. Gara-gara surat ini langsung saya krisis. Artinya konsentrasi saya buyar, tidak tahu kenapa pada waktu itu. Bahkan ketika saya jalan-jalan di aula, pokoknya mau pergi kemana saja, melihatnya hanya Comforti, majalah hidup yang waktu itu menampilkan juga fotonya satu video Comforti. Lalu akhirnya saya bingung sebenarnya. Waktu saya masuk Yesuit, ya memang saya bicara tentang apa yang saya tuliskan semua, tapi itulah seperti ada sesuatu yang membuat saya tahu ini bukan jalannya, dan memang saya tidak diterima. Tapi dalam waktu merenung itu, akhirnya saya putuskan untuk tetap mencoba ke Xaverian. Ini 5 Maret, lalu bulan April pada waktu itu Paskah, pas pada waktu hari Minggu Paskah saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan melamar ke Xaverian, meskipun solisitasi sebenarnya sudah selesai, dan saya berikan semua surat-surat yang sebenarnya ditujukan kepada Serikat Yesus, jadi tidak diganti alamatnya juga. Hanya Pastor Lorenzi yang terima, seperti saya sudah pernah ceritakan. Sampai akhirnya sebetulnya saya diterima sebagai percobaan juga pada tahap yang sudah
selesai itu terakhir. Jadi 11 orang sudah masuk, saya ditambahkan di situ ke-12 dengan jawaban dari pastor provinsial. Kita lihat kalau nanti dia tahan. Dan ternyata memang pastor Romo Rektor Seminaris saja marah-marah ketika saya baru memberitahu dia, kemudian minta surat rekomendasi sesudah saya datang ke Jakarta. Jadi bukan surat rekomendasi dulu baru ini, tapi saya diminta untuk minta surat dari Romo Rektor Seminaris baru saya minta. Tapi begitulah, pengalaman itu membuat saya berpikir bahwa sebenarnya memang ada unsur memang memaksa, dalam arti ketika jalan itu hampir tertutup, tapi ternyata ketika dilalui akhirnya hanya rasa syukur karena Tuhan sendiri yang setia menemani sampai saat ini. Saya kira ini periode pertama.